Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Truth Lifestyle edisi Rabu 16 November 2022 yang diberi tema fotosintesis pendidikan. Namun sebelum dibahas lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan kami menyampaikan hal-hal penting berkaitan dengan pendidikan anak-anak kami. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat marifat untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak kami agar mereka menemukan proses pendidikan yang sebagaimana mestinya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terdapat sebuah pernyataan bahwa sejatinya sebuah tanaman yang melakukan proses fotosintesis. Demikian pula dengan seorang anak yang mengalami proses fotosintesis pendidikan untuk menjadi manusia seutuhnya. Saya mencoba untuk menyarikan dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa fotosintesis merupakan proses pemanfaatan sinar matahari yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat atau makanan yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman hijau. Dengan demikian, tanaman hijau tersebut akan mati jika tidak ada proses atau mekanisme yang melibatkan sinar matahari, karbon dioksida, dan air yang diubah menjadi makanan buat pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa proses adalah segalanya dan segalanya membutuhkan proses. Bapak Ibu Saudara sekalian, nampaknya tidak ada fenomena di bawah kolong langit ini yang terjadi dengan sendirinya, yang terjadi dalam waktu sesaat atau terjadi secara otomatis. Saya menduga, saya meyakini bahwa semuanya berlangsung dalam tatanan yang bertahap, sistematis, dan progresif. Proses, tatanan, atau mekanisme yang bertahap, sistematis, dan progresif tersebut juga berlaku di dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini saya akan memberikan 3 contoh kasus di mana proses menjadi landasan utama di dalam dunia pendidikan anak-anak. Kasus yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Anak-anak yang memiliki beragam pengetahuan dan aneka keterampilan tidaklah terjadi dalam waktu yang singkat. Mereka harus belajar dan berlatih berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman belajar yang dapat menjadi landasan kokoh dalam membangun keterampilan. Mereka harus memiliki kedisiplinan tinggi dalam hal mengatur dan menginvestasikan waktu belajar dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan kata lain, tidak ada tanaman yang sehari tumbuh menjadi pohon besar. Tentunya semua dimulai dari hal-hal kecil yang dikerjakan secara konsisten. Lalu contoh kasus yang kedua berbicara tentang proses adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak tidaklah diperoleh dengan cara yang mudah. Tentunya mereka akan menemukan banyak tantangan. Mereka akan menemukan banyak kesulitan yang memiliki tingkat kesukaran tertentu dalam proses pembelajaran. Sejatinya sebetulnya Bapak Ibu, tantangan pembelajaran tersebutlah yang sebetulnya yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih konkret, menjadi lebih utuh dan sempurna. Saya ingin menganalogikan bahwa orang jatuh bukan karena diadang oleh batu besar, tetapi mereka jatuh karena kerikil-kerikil kecil yang diabaikan. Oleh karenanya jangan coba-coba untuk menggunakan cara-cara yang katanya mudah atau gampang untuk mencapai sesuatu. Karena untuk mencapai sebuah tujuan dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas. Proses contoh kasus yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah begini Bapak Ibu.
Kepandaian dan kecakapan tidaklah selalu dilatar belakangi oleh adanya dukungan faktor genetika atau faktor keturunan semata. Tetapi saya mempercayainya bahwa semuanya melibatkan proses di dalamnya. Contohnya begini, jika orang tua seorang anak pandai secara pengetahuan, maka tidak serta-merta menjadikan anak-anaknya langsung menjadi cerdas pula, bukan? Orang tua yang pandai secara pengetahuan pastilah dibangun melalui kedisiplinan yang tinggi dalam mengekstraksi berbagai pengetahuan dalam kurun waktu tertentu. Jadi tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang, semua dalam kerangka proses yang ada. Saya tidak menafikan, Bapak Ibu, saya tidak menolak adanya faktor gen orang tua yang dapat berpengaruh kepada anak-anak. Namun demikian, pada banyak kasus tetap dibutuhkan usaha, komitmen, dan kerja keras ketimbang memperhatikan garis keturunan untuk mencapai sebuah tujuan. Proses pendidikan yang berlangsung dalam siklus dan tahapan yang jelas, yang berlangsung secara lengkap serta konkret, niscaya akan menghasilkan anak-anak yang menjadi manusia seutuhnya. Sebetulnya saya ingin menunjukkan bahwa manusia seutuhnya itu menunjuk kepada terbentuknya, dihasilkannya satu sosok yang memiliki keterampilan berlogika secara bertanggung jawab. Mereka memiliki kekritisan dalam berpikir dan mereka memiliki dinamisitas yang tinggi. Lalu mereka diperlengkapi dengan kepribadian yang matang. Satu hal yang penting lagi, mereka berguna bagi masyarakat. Keberhasilan dan kesuksesan fotosintesis pendidikan adalah dihasilkannya generasi yang berdampak, generasi yang berpengaruh, generasi yang bermanfaat bagi lingkungan masyarakat di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan pemahaman demikian, maka kita tidak terlalu berbangga dengan jumlah output anak-anak yang lulus dari satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan lainnya. Ya, namun kita patut berbangga, kita patut berbahagia ketika anak-anak berubah menjadi outcomes yang memberi kemaslahatan atau kebermanfaatan bagi orang lain. Dan untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, maka sekali lagi saya ingin menyampaikan tetap dibutuhkan proses fotosintesis pendidikan yang dinamis, kontekstual, dan berkesinambungan. Fotosintesis pendidikan ini dapat berlangsung secara simultan dengan melibatkan sedikitnya 3 entitas. Nah, dalam paparan berikutnya, saya ingin menyatakan bahwa fotosintesis pendidikan itu sebetulnya dapat berlangsung dengan ideal dengan melibatkan 3 entitas. Entitas-entitas itu adalah yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah anak-anak. Mari kita lihat yang pertama. Orang tua adalah guru utama. Orang tua adalah guru pertama dan utama buat anak-anak. Saya tidak bermaksud merendahkan posisi atau eksistensi profesi sebagai guru. Namun perlu untuk dapat diterima secara logis bahwa eksistensi guru adalah sebagai rekan kerja orang tua. Dan sebagai rekan kerja bagi orang tua, maka keberadaan atau eksistensi guru menjadi signifikan berpengaruh terhadap proses pembelajaran anak-anak. Dengan demikian, komunikasi yang baik antara keduanya memiliki hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hal ini pembangunan manusia seutuhnya. Bapak Ibu, ketika orang tua menyadari bahwa kita adalah guru pertama dan utama bagi anak-anak, maka sejatinya seluruh tanggung jawab pendidikan, seluruh tanggung jawab tumbuh kembangnya anak-anak dalam proses pendidikan berada di pundak orang tua. Dan tanggung jawab pendidikan ini, tanggung jawab pendidikan untuk anak-anak ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, termasuk guru di dalamnya. Orang tua harus dapat memberi contoh dan teladan yang benar, serta kuat dalam menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki anak-anak. Memang tidak terjadi secara otomatis, ya. Jika orang tuanya suka membaca, maka anak-anak mereka juga suka menyukai kegiatan membaca ini secara langsung, tidak demikian. Tapi setidaknya orang tua dapat memberikan kesan kepada anak-anak
bahwa membaca pengetahuan mereka akan bertambah. Setidaknya orang tua dapat memberi contoh yang kuat buat anak-anak. Sekali lagi, dengan demikian orang tua cukup memberikan contoh. Tidak perlu memaksa, apalagi menggunakan tekanan dan ancaman kepada anak-anak untuk mereka bertumbuh dan berkembang dalam proses pendidikan yang mereka lalui. Entitas yang kedua adalah guru. Entitas yang kedua adalah guru, dosen, atau pendidik. Nah, dalam entitas kedua ini mau tidak mau, seorang pendidik harus memiliki keterampilan dalam mengajar yang ideal, yang mumpuni. Ia adalah seorang profesional yang memiliki kelengkapan pengetahuan dalam kebaruan yang berkesinambungan pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Di samping itu, keterampilan dalam mengajarkan bahan ajar dilakukan secara profesional. Guru juga memiliki pengetahuan psikologi anak dalam belajar, dan para pendidik ini juga diharapkan memiliki pendekatan pembelajaran yang humanis. Dan tentunya ketiga hal tersebut menjadi mutlak harus dimiliki. Dan untuk entitas yang ketiga adalah anak-anak. Bapak Ibu, sejatinya anak-anak itu menjadi aktor atau pelaku utama dalam proses pembelajaran. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada entitas di luar dirinya yang dapat mengintervensi secara dominan terhadap percepatan atau perlambatan proses pembelajaran yang dilakukan. Termasuk orang tua tidak dapat mengintervensi. Sejatinya yang dapat melambatkan atau mempercepat laju proses pembelajaran bagi anak-anak adalah anak-anak itu sendiri. Oleh karenanya saya mengatakan bahwa entitas anak-anak ini merupakan aktor utama dalam fotosintesis proses pembelajaran pendidikan ini. Dengan pemahaman demikian, maka sebetulnya tidak ada sekolah atau universitas yang berlabel favorit sebetulnya. Yang ada adalah murid-murid yang produktif. Yang ada adalah pembelajar-pembelajar yang produktif. Murid-murid yang produktif dan inovatiflah yang akan mengangkat sebuah lembaga pendidikan menjadi favorit, mengangkat lembaga pendidikan menjadi unggul, dikenal oleh masyarakat luas, dan mendapat pengakuan yang konstruktif. Oleh karenanya penulis tidak merasa berlebihan ketika menyatakan bahwa masa depan Indonesia sangat tergantung dari kualitas generasi pembelajar yang memiliki kreativitas dan daya inovasi yang tinggi. Bapak Ibu, seperti yang sebagian besar mungkin kita ketahui bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di mana 70% populasinya berada pada usia produktif menjelang kemerdekaan Indonesia tahun emas nanti 2045. Namun, bonus demografi tersebut akan menjadi gelombang tsunami yang destruktif ketika usia produktif tersebut tidak memiliki produktivitas yang dibutuhkan. Jika tumbuh kembangnya tanaman membutuhkan makanan yang dihasilkan melalui perpaduan sinar matahari, karbon dioksida, dan air, maka tubuh kembang manusia seutuhnya serta menjadi generasi penerus bangsa dibutuhkan sinergisitas proses pendidikan yang melibatkan orang tua, guru, dan anak-anak itu sendiri. Selamat berkolaborasi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.